Oke, balik lagi di Tranquility. Bukan siapa-siapa. Seperti biasa, kita akan ngebahas yang seharusnya dibahas. Kali ini gue gak mau ngebahas sesuatu hal yang dasar dalam hidup mungkin. Sesuatu yang semua orang lakukan. Gara-gara sesuatu itu sih semua orang mungkin jadi aneh. Poinnya, kenapa harus merasa dirugikan untuk sesuatu yang orang lain dapatkan? Aneh kan? Tapi sadar atau nggak sadar, kita banyak ngelakuin hal itu, bahkan sampai tua. Jalan lainnya kan, atau kasarnya, dengan mengusik kegiatan atau kebahagiaan orang lain. Capek gak sih lu harus berkutik dengan hal yang itu aja gitu? Dan anehnya, lu tidak dirugikan sama sekali. Seakan lu mau berpartisipasi aja dalam kegiatan orang tersebut atau kebahagiaan orang tersebut, dalam konteks membuat orang itu susah. Aneh kan? Simpelnya lu ngelihat orang lain naik jabatan mungkin gitu, bahkan dia tidak satu perusahaan, tidak satu site, tidak satu pekerjaan, ruang lingkup pekerjaannya beda dengan lu gitu. Terus lu nongkrong, terus lu cerita-cerita tentang pekerjaan lu, dan dia membawa kabar baik yang begitu membuat dia happy. Terus di dalam pikiran lu, anjing gitu, kenapa orang yang kayak gitu bisa naik jabatannya cepat, atau kenapa sih orang kayak gitu bisa kerja lebih baik dalam penilaian lu ya gitu. Kerja lebih baik dari gua gitulah. Kayak kenapa lu nggak ikut seneng aja sih gitu? Iya, selamat ya gitu, lu bisa mendapatkan value yang lebih dari orang lain gitu, atau dari tongkrongan lu. Bukan malah
anjir gue tahu dia gitu, dulunya gue tahu dia, gue tahu semana gitu kemampuan intelijensinya, kemampuan akademis, skill, dan pasti ada kata coba gua punya chance atau kesempatan daftar atau coba dulu gua ngambil saat itu gitu. Pasti gua sekarang jadi lebih dari dia gitu. Itu kan nggak make sense. Atau mungkin lu dirugikan dengan beberapa alasan yang sama sekali tidak pernah ngeganggu lu gitu, sedikit lah gitu ngeganggu lu, dan lu berusaha merusak kebahagiaan atau kegiatan orang itu gitu. Kayak aneh nggak sih? Ya itu yang kita lakukan gitu kan, setiap hari semakin bertambah umur, semakin bertambah dewasa, semakin lu berpikir bahwa hidup itu berlomba. Dia punya mobil, gue harus punya mobil, gue harus punya yang lebih bagus dari dia, atau punya iPhone, gue harus lebih dari dia gitu. Yang diuntungkan siapa? Ya orang-orang yang tidak mempedulikan itu. Orang-orang yang melihat peluang di dalam banyaknya pikiran manusia yang seperti itu sekarang gitu. Lagi banyak berkeliaran atau pembicaraan tentang stoicism, tentang stoa, gimana konsep hidup yang dari lampau, filsuf-filsuf ngejalaninnya, atau manusia-manusia zaman dahulu ngejalaninnya gitu. Ya sebutlah Ferry Irwandi, Bang Ferry, keren yang bisa speak up tentang hal itu, yang dulunya mungkin lu yang sama dengan gua hidup begitu dari dulu gitu. Dalam beberapa peristiwa yang anggapnya dulu nggak pernah ada konsep dalam hidup lu, ya lu ngejalaninnya dengan ya ini hidup gua gitu. Di antara mayoritas lu menjadi minoritas, mungkin memilih ya, atau bukan memilih sih, merasa bahwasanya lu minoritas mungkin. Kenapa hidup gua beda ya gitu dengan mereka gitu. Terus datang orang yang memperkenalkan konsep itu ke lu, kayak ternyata hidup yang gue jalanin ada konsepnya juga ya gitu. Ya di antara beberapa pilar dari Stoa kan salah satunya itu kan, katanya dimana kebahagiaan lu jangan di apa ya, jangan timpahkan oleh faktor internal, oleh faktor eksternal, sorry, yaitu faktor dari luar diri lu,
orang lain, apa yang terjadi di dunia, teknologi apa yang sedang marak dibicarakan, atau apa yang sedang viral, kayak gitu yang ngebawa lu bakal terus menganggap hidup ini adalah lomba yang mungkin kebahagiaannya hanya semu dan keterpurukannya nyata. Ya kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya, mungkin lu bisa bahagia dengan ambisi lu gitu pada saat itu tercapai, tapi pada saat enggak, iya rasa terpuruk itu kan berlarut kan. Maksudnya ada suatu kejadian viral A dan lu harus ngikutin itu, ternyata lu nggak bisa, besoknya pasti ada suatu kejadian B yang viral lagi dan ternyata lu juga nggak bisa ngikutin itu gitu. Dua keterpurukan yang harus selalu lu tanggung di dalam beberapa hari, mungkin di dalam beberapa minggu, bulan, yang ada yang tahu. Mungkin memang pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas tentang apa yang dia jalaninya, tentang kata cukup itu mungkin semu. Cukupnya lu yang lu udah bilang cukup dan cukupnya gue kan gak akan sama gitu, kayak gak ada patokan untuk bilang itu cukup gitu. Jadi menurut gue sih konsep ini balik lagi ke dalam bagaimana lu menyikapinya sih gitu. Walaupun ada pilar-pilar tadi, gimana suatu konsep pasti bakal ada batas-batasnya ya, pilar-pilar itu gitu. Pilar itu bisa berarti syarat, bisa berarti batas. Itu sih yang sepemahaman gue. Kalau mau di cocokologi asik, iya pasti ada. Lu pasti ngerasa hidup lu menjadi stoa di beberapa kejadian, di beberapa momen, saat-saat tertentu lu bisa menjadi stoa gitu. Atau beberapa hal gitu, kayak mungkin lu nggak memperdulikan style, mungkin lu nggak memperdulikan harta, enough buat lu gitu, cukup tentang hal itu gitu. Iya, kebahagiaan lu dengan tidak memperdulikan itu artinya kan lu masuk ke dalam pilar itu kan, tidak berpatokan pada faktor eksternal. Tapi mungkin di dalam beberapa saat pun lu tidak menjadi stoa gitu. Dan gue salut sih sama orang yang bisa mempertahankan stoanya sampai dengan 5 tahun kayak Bang Ferry gitu, atau dengan orang-orang yang sudah mempelajari hal itu dan tidak sadar akan stoa terus menerus di dalam berlanjut dalam beberapa hal. Dari tadi satu hal, dua hal, dia bisa melewati hal itu sampai dengan seluruh aspek dalam kehidupannya sudah menjadi stoa. Ideologis
tranquility di sini adalah kebebasan, kedamaian. Dan gue bukan siapa-siapa untuk ngomongin hal itu, untuk ngomongin suatu sistem atau suatu konsep pemikiran, apalagi konsep hidup. Tapi di sini gue cuma pengen orang yang merasa dirugikan oleh suatu kebahagiaan orang lain, padahal tidak ada kaitannya sama sekali dengan hidup dia gitu. Orang itu mau jatuh, orang itu mau bahagia, dan hidup lu juga tidak akan terpengaruh oleh hal itu. Come on man, sudahlah gitu. Jangan menjadi aneh. Jangan karena hal itu lu menyeragamkan kehidupan. Di saat lu seperti ini, orang lain juga harus merasakannya seperti ini. Di saat lu terpuruk, orang lain juga harus terpuruk dengan merusak suatu kebahagiaan yang mungkin sederhana bagi mereka gitu, tapi lu rusak dengan ambisi lu yang mengatakan gue dirugikan di sini. Apa? Tidak ada yang dirugikan untuk suatu pencapaian orang lain di hidup lu. Sudahlah. Terakhir sih, jangan musik kalau nggak mau diusik gitu kan. Tapi kalau mereka sudah, atau gua sudah tidak mengusik tapi lu usik, ya jangan salahkan orang itu kalau bakalan musik lu gitu. Oke, makasih udah 17 menit ngomongannya. Kita bakal balik lagi dengan pemikiran-pemikiran aneh di hidup yang aneh. Ya namanya juga tranquility, kebebasan, kedamaian di bukan siapa-siapa. Siap.